Selamat datang kembali. Kali ini kita akan melakukan tur anatomi yang mendalam langsung ke jantung sistem pencernaan di regio abdomen. Anggap saja ini sebagai panduan visual buat kalian para calon tenaga kesehatan untuk benar-benar paham gimana sih struktur dan hubungan antar organ vital ini. Oke, kita mulai ya. Begitu kita membuka cavitas abdominalis, hal pertama yang menyambut kita itu struktur yang mirip tirai berlemak ini. Namanya omentum majus. Ini adalah lipatan peritoneum super besar yang menggantung dari lambung. Fungsinya, wah banyak, salah satunya sebagai pelindung dan gudang lemak. Sekarang, yuk kita singkap tirai ini dan kita intip ada apa di baliknya. Ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari gaster atau lambung, terus menyusuri lika-liku intestinum tenue, mengitari bingkai intestinum crassum, dan terakhir, kita akan selami organ-organ aksesori yang krusial banget. Hepar, vesika biliaris, dan pankreas. Siap? Pemberhentian pertama, gaster, atau yang kita kenal sehari-hari sebagai lambung. Organ yang bentuknya khas seperti huruf J ini adalah titik start pencernaan protein, dan ya, tempat kita nyimpan makanan sementara sebelum dioper ke segmen berikutnya. Yuk kita kenalan sama bagian-bagian utamanya. Pintu masuk dari esofagus ini namanya kardia. Terus, kubah di bagian atas ini adalah fundus. Nah, bagian utamanya yang paling besar kita sebut corpus. Dan bagian ujung yang mulai menyempit ini namanya pars pylorica, yang punya dua bagian lagi, antrum dan canalis pyloricus yang makin sempit. Nah, ini yang menarik. Lambung itu punya dua sisi kelengkungan yang beda banget. Sisi luar yang panjang ini adalah curvatura major, tempat si tirai omentum majus tadi nempel, sementara sisi dalam yang lebih pendek itu curvatura minor, tempat omentum minor melekat, yang nyambungin lambung ke hepar. Oh ya, perhatikan juga lekukan tajam di curvatura minor ini, itu namanya incisura angularis. Sekarang, kita bedah bagian dalamnya. Permukaannya tuh nggak rata, tapi penuh dengan lipatan-lipatan memanjang yang disebut rugae gastricae. Ini bukan sekedar hiasan loh, fungsinya supaya lambung bisa melar secara dramatis pas kita lagi makan banyak. Terus, di ujungnya, lihat deh penebalan otot yang kuat ini. Inilah M. sphincter pyloricus, si penjaga gerbang super ketat yang ngatur kapan isi lambung boleh keluar menuju duodenum. Oke, dari lambung, kimus atau bubur makanan melanjutkan perjalanannya ke intestinum tenue alias usus halus. Ini adalah trek terpanjang dalam saluran cerna kita, dan disinilah sebagian besar penyerapan nutrisi terjadi. Yuk kita telusuri 3 bagiannya. Bagian pertama adalah duodenum. Unik banget karena bentuknya melengkung kayak huruf C. Duodenum ini dibagi jadi 4 bagian. Pars superior, descendens, horizontalis, dan ascendens. Tapi coba deh fokus ke pars descendens ini. Kenapa? Karena disinilah ada tonjolan kecil bernama papilla duodeni major. Ini adalah muara bersama dari saluran empedu dan pankreas. Titik pertemuan yang super krusial. Setelah duodenum, kita masuk ke jejunum dan ileum. Nah, keduanya ini sering banget bikin bingung, tapi tenang, ada beberapa petunjuk makroskopis buat bedain mereka. Singkatnya, jejunum itu punya lipatan internal atau plicae circulares yang jauh lebih banyak dan rapat. Pembuluh darah lurusnya atau vasa recta juga lebih panjang, lemak di mesenteriumnya sedikit, dan dindingnya lebih tebal dibanding ileum. Dan gambar ini nunjukin perbedaannya dengan sangat jelas. Lihat di sebelah kiri, interior jejunum itu kayak kain bludru kan? Itu karena plicae circularisnya yang padat dan tinggi. Sekarang bandingin sama ileum di sebelah kanan. Permukaannya jauh lebih landai, plicae-nya lebih jarang dan pendek. Perbedaan ini nunjukin kalau fungsi penyerapan di jejunum itu jauh lebih intensif. Sekarang kita pindah ke segmen terakhir, intestinum crassum atau usus besar. Kenapa disebut bingkai? Soalnya kalau kita lihat secara topografis, posisinya itu seolah-olah membingkai gulungan usus halus yang ada di tengah rongga abdomen. Keren kan? Ada 3 ciri khas eksternal yang bikin usus besar ini gampang banget dibedain dari usus halus. Kita sebut ada trias kolon atau 3 serangkai kolon. Pertama, teneae coli. Ini adalah 3 pita otot yang memanjang. Kedua, haustra, kantung-kantung yang menggembung di antara teneae. Dan ketiga, appendices epiploea, kantung-kantung lemak kecil yang ngegantung di permukaannya. Nah, di potongan kolon transversum ini, kita bisa lihat ketiganya dengan jelas banget. Yang ini, pita lurus ini, tanea coli. Gembungan-gembungan ini adalah haustra. Dan gumpalan lemak kecil-kecil ini adalah appendices epiploicae. Jadi kalau kalian nemu 3 struktur ini, sudah pasti 100% itu adalah usus besar. Yuk kita telusuri alurnya. Kita mulai dari cecum. Ini kantung buntu tempat ileum bermuara, dan disinilah si appendix vermiformis atau usus buntu nempel. Dari sini,
Dia naik sebagai kolon ascendens, terus belok tajam di flexura cholidextra atau flexura hepatica. Lanjut, melintas sebagai kolon transversum, belok lagi di flexura colisinistra atau flexura lianalis. Turun sebagai kolon descendens, membentuk lengkungan kayak huruf S sebagai kolon sigmoideum, dan akhirnya berujung di rectum. Sekarang, kita beralih ke organ kelenjar pencernaan terbesar di tubuh kita, hepar atau hati, beserta partner setianya, vesica biliaris atau kantung empedu. Hepar ini ibaratnya pabrik kimia raksasa di tubuh kita, pusat dari segala metabolisme. Untuk memahami anatomi permukaan bawah hepar, atau facies visceralis, ada satu trik jitu yang gampang banget diingat. Coba bayangkan ada pola berbentuk huruf H di permukaannya. Perhatikan baik-baik permukaan visceral ini. Coba kita gambar huruf H imajiner di atasnya. Garis vertikal kanan dibentuk oleh fossa vesica biliaris di depan dan sulcus vena cava inferior di belakang. Garis vertikal kiri dibentuk oleh fissura ligamenti teretes dan fissura ligamenti venosus. Dan palang tengahnya, itu adalah porta hepatis, gerbang utama hepar. Pola H ini dengan rapi membagi hepar jadi 4 lobus. Lobus dexter yang gede, lobus sinister, lobus caudatus di atas, dan lobus quadratus di bawah. Gampang kan? Terakhir, kita akan melihat organ yang posisinya agak tersembunyi di belakang lambung, yaitu pankreas, plus sistem saluran empedu ekstrahepatik yang secara klinis penting banget untuk dipahami. Pankreas ini kelenjar serba bisa, punya fungsi endokrin dan eksokrin. Bagian-bagiannya ada kaput atau kepala yang seolah-olah dipeluk erat sama lengkungan C dari duodenum. Lalu ada kolum atau leher, korpus atau badan yang melintas di depan aorta, dan kauda atau ekor yang ujungnya nyentuh limpa. Hubungan mesra antara kaput pankreatis dan duodenum ini penting banget secara klinis. Sistem saluran empedu di luar hepar ini seringkali bikin pusing. Jadi, yuk kita rakit pelan-pelan, langkah demi langkah. Langkah pertama, empedu dari lobus kanan dan kiri hepar dikumpulin oleh ductus hepaticus dexter dan sinister. Keduanya bersatu membentuk ductus hepaticus communis. Langkah kedua, ductus cysticus dari kantung empedu datang dan bergabung. Nah, hasil dari penyatuan ini di langkah ketiga adalah terbentuknya ductus choledocus atau saluran empedu utama. Dan inilah gambaran lengkapnya. Ductus choledocus berjalan turun di belakang duodenum, lalu bersatu dengan saluran dari pankreas, dan akhirnya bermuara di titik yang tadi kita bahas, papilla duodeni major. Ini adalah sebuah sintesis yang indah, nunjukin gimana organ-organ aksesoris ini kerja bareng buat nganterin produknya ke usus. Sebagai penutup, yuk kita zoom out dan lihat lagi gambaran besarnya. Perhatikan gimana hepar, lambung, dan pankreas mendominasi bagian atas abdomen. Sementara itu, gulungan usus halus ngisi bagian tengah, dan semuanya dibingkai dengan elegan oleh usus besar. Memahami peta spasial ini adalah kunci dari segalanya. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Jadi, kenapa sih kita harus repot-repot belajar semua detail ini? Jawabannya sederhana. Pemahaman mendalam tentang hubungan antar organ, apa yang ada di depan, di belakang, di atas, di bawahnya, adalah kunci mutlak untuk bisa mendiagnosis penyakit dengan tepat dan tentunya merencanakan operasi yang aman dan efektif. Inilah jembatan antara anatomi di buku dan praktek nyata kalian nanti di klinik. Terima kasih sudah menyimak.